Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang prediksi TKA Sosum Ekonomi untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2022. Materinya adalah tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan. Mari kita ikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Selamat mengikuti. Berikut ini adalah faktor produksi utama dalam ekonomi kreatif. Soal diambil dari Undip tahun 2019. A. Teknologi. B. Promosi gencar di media televisi dan pertunjukan. C. Ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia. D. Keindahan dan suara emas. E. Informasi dan kreativitas. Faktor utama dalam ekonomi kreatif. Nah, istilah ekonomi kreatif ini muncul semenjak adanya gelombang revolusi industri 4.0. Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada tatanan ekonomi global. Gelombang ekonomi baru ini disebut dengan ekonomi kreatif. Konsep pada ekonomi kreatif ini adalah mengintensifkan informasi yang didapat dan kreativitas dengan mengandalkan ide serta pengetahuan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ya, jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang C. Ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia. Soal berikutnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan kecuali titik-titik. Soal diambil dari UTBK tahun 2019. Pilihan jawabannya adalah bencana alam, peningkatan pendapatan, keterbatasan sumber daya, keterbatasan kapasitas produksi, dan pertambahan penduduk. Nah, kata kuncinya adalah penyebab dari kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup, ya, tidak mencukupi kebutuhan dari manusia sehingga menyebabkan yang namanya kelangkaan. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Berarti ini benar ya. Lalu faktor yang kedua adalah penggunaan sumber daya secara berlebihan atau jor-joran. Lalu berikutnya penyebab kelangkaan yang ketiga adalah pertambahan jumlah penduduk. Nah, ini betul ya. Lalu penyebab kelangkaan yang keempat adalah keterbatasan kapasitas produksi, berarti jawaban D juga betul. Kemudian kelangkaan juga disebabkan karena adanya bencana alam. Berarti opsi A atau pilihan A juga betul. Ya, kecuali berarti kita mencari jawaban yang salah. Faktor yang bukan menyebabkan kelangkaan adalah peningkatan pendapatan. Ya, justru dengan adanya peningkatan pendapatan, maka manusia memiliki daya beli yang meningkat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan juga meningkat daya beli dari manusia tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh titik-titik. Soal diambil dari SBMPTN tahun 2018. Pilihan jawabannya adalah A. Kualitas barang yang semakin baik. B. Kualitas barang yang semakin meningkat. C. Harga barang semakin meningkat. D. Munculnya barang-barang substitusi. Atau E. Munculnya barang-barang komplementer. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi di mana terdapat mekanisme pasar atau interaksi antara permintaan dan penawaran atau konsumen dengan produsen. Nah, gambaran barang yang semakin langka menggambarkan kondisi yang akan ditawarkan oleh perusahaan itu tetap. Jadi jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan tetap, nah maka menyebabkan harga barang menjadi semakin meningkat. Nah, di sini ada hukum permintaan, di mana ketika permintaan meningkat, sementara jumlah barang yang tersedia tetap, maka menyebabkan harga mengalami
kenaikan, atau barang semakin langka, sementara peminatnya semakin banyak. Terjadilah yang namanya kenaikan permintaan, karena barang yang tersedia tidak sanggup memenuhi permintaan atau kebutuhan dari masyarakat. Jadi jawabannya untuk nomor 4 adalah yang C. Harga barang semakin meningkat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indikator utama barang-barang yang semakin langka. Nah, ini ada hubungannya sama soal yang tadi. Soal diambil dari UM Undip tahun 2019. Opsi pilihan A, harga barang semakin mahal. B, peminat atau pembelinya semakin banyak. C, pajak yang digunakan terhadapnya semakin besar. D, klasifikasi berubah dari barang primer menjadi barang sekunder. Atau E, pemerintah menjatah kuota pembelinya. Nah, barang semakin langka atau semakin berkurang. Peminatnya banyak, permintaannya banyak, tapi ketersediaannya makin berkurang, makin menipis. Nah, itu indikatornya apa? Suatu barang dinyatakan langka karena jumlahnya sedikit, sedangkan jumlah permintaannya itu sangat banyak. Akibatnya barang tersebut harganya menjadi semakin mahal. Ya, jadi jawabannya adalah A. Nah, ini seperti yang kita alami beberapa waktu yang lalu pada saat masa-masa pandemi, di mana kita kesulitan mencari masker. Kalaupun ada, harga masker jadi sangat mahal karena barangnya langka. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, demikian pembelajaran hari ini tentang kebutuhan dan kelangkaan. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini supaya saya makin semangat untuk memberikan video dalam persiapan UTBK SBMPTN tahun 2020. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.